Prabowo Subianto tidak cuma diketahui selaku pensiunan militer, politisi serta pejabat publik. Jauh saat sebelum menempuh kehidupan itu, Prabowo merupakan seseorang pengusaha. Walaupun begitu, Prabowo tidak semacam para pengusaha lain yang berdagang sedari muda. Ia malah baru berbisnis di umur tua, tepatnya di umur 50-an tahun. Tetapi, umur bukan penghalang Prabowo buat dapat berhasil berbisnis. Malah, dari bisnis itu, ia dapat mengumpulkan kekayaan sampai 2 triliun rupiah. Gimana ceritanya? Penasaran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu TV Raja Wali biar gak ketinggalan informasi lainnya. Sebagaimana dipaparkan George Adi Condro dalam korupsi kepresidenan tahun 2006. Prabowo baru mulai berbisnis kala ia pensiun dari dinas militer tahun 1998. Persentuhan dengan dunia bisnis dilakoninya dikala tinggal di Yaman, Yordania. Dikenal ia pernah jadi perwakilan kelompok bisnis adiknya Hashim, ialah PT Tirta Mas. Tidak banyak yang dikenal soal jejak bisnis Prabowo di Yordania. Konon, tulis Femi Adi dalam Prabowo, dari Cijantung bergerak ke istana tahun 2009, terdapat berita tersiar jika Prabowo lagi menjajaki bisnis minyak di situ. Tetapi, kiprah bisnis Prabowo bareng jadi atensi kala kembali kampung ke Indonesia dekat tahun 2000-an. Mengutip A. Pambudi dalam jika Prabowo jadi presiden tahun 2009, 5 tahun sehabis pensiun, Prabowo sukses mengetuai armada bisnis di dasar payung Nusantara Group. Daerah usahanya terentang dari Kalimantan Timur sampai Kazakhstan. Bisnis Nusantara Group awal mulanya bergerak di industri kertas, PT Kiani Kertas. Industri yang terletak di Berau, Kalimantan Timur ini awal mulanya dipunyai oleh Raja Hutan Bos Hasan, tetapi pada tahun 1990-an, industri ini diambil alih negeri sebab dikira tidak sehat, serta sebab alibi inilah Prabowo mau membangkitkan industri kertas tersebut. Ia membeli Kiani Kertas sebesar Rp1 8 triliun serta mengubahnya jadi PT Kertas Nusantara. Sayang, di tangan Prabowo industri itu tidak begitu berhasil. Sehabis bermain di industri kertas, Prabowo bergeser ke zona bisnis lain. Tercatat, ex-Pangkostrat ini pernah bermain di bisnis minyak kelapa sawit di PT Tidar Kerinci Agung. Industri ini didirikan oleh si ayah, Sumitro Jojo Hadikusumo, pada Juli tahun 1984. Kemudian ia pula bisnis perikanan melalui PT Jaladri Nusantara serta zona migas melalui PT Nusantara Energi. Sebaliknya di bidang jasa keamanan, ia mempunyai PT Garda Tama Nusantara. Secara universal perusahaan-perusahaan dalam naungan Nusantara Energi dibagi atas 5 unit usaha, ialah kertas, kehutanan, serta pertanian, pertambangan, perikanan komersial, serta jasa pelayanan handal. Totalitas industri dalam Nusantara Energi Group menampung tidak kurang dari 10.000 pekerja dengan total peninggalan sebesar $1 Amerika miliar. Bagi Pambudi, rahasia berhasil Prabowo berbisnis diakibatkan oleh ketepatan momentum. Ia pandai memandang kesempatan bisnis dari kebangkrutan industri besar yang kolaps pasca krisis ekonomi tahun 1998. Kala perusahaan-perusahaan besar itu bangkrut serta diambil negeri, Prabowo muncul selaku investor baru buat mengawali kembali gerak industri. Tidak sering pula Prabowo ikut membeli aset-aset industri tersebut. Untuk Prabowo, bisnis merupakan lahan dedikasi yang wajib dijalani secara sungguh-sungguh. Bukan hanya buat diri sendiri, namun pula orang lain serta negeri. Tidak hanya itu,
Rahasia berhasil lain merupakan kerjasama. Dikenal sepanjang menempuh bisnis, Prabowo tidak sendirian. Ia menyimpan keyakinan besar kepada rekan politik serta keluarganya. Fadlizon dalam web formal pribadinya menyebut nama semacam Hashim Jojo Hadikusumo, Wijono Harjanto, Bambang Atmaja, serta dirinya sendiri selaku eksekutif yang membesarkan bisnis Prabowo. Atas dua perihal ini, keahlian memandang kesempatan serta kerjasama pada kesimpulannya membuat bisnis Prabowo makin membengkak. Tidak heran bila Jenderal Purnawirawan ini terkategori selaku menteri terkaya dengan harta dekat 2 triliun. Serta masing-masing pilpres juga, kekayaan Prabowo senantiasa jadi sorotan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe di TV Raja Wali biar tidak ketinggalan informasi lainnya.